kalau pengen jadi preman jangan tanggung-tanggung lah, seharusnya kan begitu. Jadi ente tuh kalau memang merasa ente sok paling jagoan, kalau memang ente sok merasa paling pemberani, sok merasa paling ditakuti, sok merasa paling hebat, buktikan dengan sesuai cocok-cocoknya lu yang selalu obrolannya tinggi, omongannya tinggi, yang selalu membanggakan dirinya sendiri, yang selalu menyombongkan dirinya sendiri. Buktikan dengan sesuai cocok-cocoknya lu. Kalau ente merasa paling jagoan, merasa paling ditakuti, merasa paling pemberani, mungkin lah kalau menurut aneh sendiri, mungkin ente itu sudah memiliki kekuasaan wilayah ya, seperti John Kay, Hercules, Tanah Abang. Itu yang baru yang namanya orang pemberani ya, kayak gitu. Jadi ente tuh cuma nyalinya kosong, cuma bacotnya doang, nggak ada nyalinya. Ente katanya ente Habib, katanya ente ulama. Nah, pokoknya kalau misalkan ente pengen jadi preman itu dicopot lah sorban jubahnya, dicopot. Ini sih bisa dibilang preman berjubah, ngerti? Bikin rusak Islam seakan-akan ente tuh. Bahkan dari dulu yang namanya ulama sesungguhnya itu nggak ada yang model-model kayak ente, itu nggak ada. Malah ulama dulu-dulu tuh lembut-lembut sekali, nggak ada yang keras kayak ente, nggak ada. Apalagi ente itu nggak pantas turunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pantas, karena di keluarganya Rasulullah itu nggak ada model-model seperti ente pada, ngerti? Jangan tanggung-tanggung, kalau pengen jadi preman tuh jangan tanggung-tanggung, seharusnya kan gitu. Itu juga kalau ente merasa ya paling hebat, paling pemberani, jagoan, paling ditakuti, tapi dibalik semua itu kosong, jong, cuma bacotnya doang yang gede. Buktikan ya dengan sesuai bacotnya lu tuh. Dan juga dicopot sorban jubahnya, dicopot kalau pengen jadi preman, dicopot jubah sorbannya, ngerti? Malah yang ada bikin rusak Islam, seakan-akan bikin rusak sama Islam. Mungkin anak SD pun juga bisa menilai ente mungkin banyak keburukannya daripada kebaikannya, ngerti? Kalau menurut aneh sendiri, kebaikan ente itu nggak ada sama sekali, banyak buruknya. Bahkan anak SD pun juga bisa menilai ente. Jadi ente tuh bukan ulama sesungguhnya, ngerti? Katanya ente Habib, katanya ente ulama. Dan dari dulu juga di keluarganya Rasulullah maupun turunannya nggak ada yang namanya gelar habaib, itu nggak ada, baru-baru sekarang yang namanya gelar habaib. Dari dulu itu di keluarganya Rasulullah maupun turunannya adanya namanya Syarif, Sayyid. Nama gelar Habib itu nggak ada dari dulu juga. Bacot doang yang digedein, di kagak ada. Nyali ente itu tanggung aslinya. Kalau menurut aneh sendiri tanggung nyalinya, cuma bacotnya doang, cuma beraninya di depan budak-budaknya ente yang berkoar-koar, cuma beraninya di depan budak-budak koar-koarnya gitu. Emang ada ulama sesungguhnya yang model-model kayak ente yang keras? Nggak ada, ngerti? Nggak ada, dari dulu juga nggak ada yang kayak gitu, ulama yang model-model kayak ente nggak ada. Yang tutur kata lisannya sembarangan, anjing lah, babi lah, curut lah, belajar di kandang kebo lah,
suara jangkrik lah. Apakah itu pantas yang dinamakan ulama sesungguhnya? Bukan. Dari kebun binatang keluar semua, anjing, babi, curut. Malah justru ente yang kerakar bersorban tuh, ente ngerti? Ente sudah menjual agama, jual nasab. Apakah itu bukan jual agama? Yang namanya jual nasab, jual agama lah, ngerti? Malah justru ente yang kerakar bersorban, bener-bener biadab ente. Pada akhirnya mencengkeram omongannya sendiri, ngerti? Jadi ente jangan banyak tingkah di Indonesia. Ente tuh cuma numpang, nggak tahu diri, nggak tahu malu. Jangan banyak tingkah lah. Kalau dikulitin dikit demi sedikit ini kebongkar, ini kebusukan ente itu kebongkar, ngerti? Ente itu sudah banyak memfitnah orang lain, sudah banyak menzalimi orang lain. Sedangkan ente ceramahnya aja penuh dengan khurafat, cerita dusta. Ada wali dimi'rajkan bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari. Astagfirullahaladzim. Bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingking. Astagfirullahaladzim. Bisa menghidupkan orang mati. Aduh, astagfirullahaladzim, ini menentang ini syariat akidah. Di ajaran aneh nih, nggak ada yang kayak gitu. Apalagi ente ceramahnya bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat itu cuma hanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selain itu tidak bisa. Bahkan di zamannya para nabi pun juga nggak ada yang bisa memberi syafaat. Cuma hanya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang bisa memberi syafaat pada umatnya, ngerti? Selain itu tidak bisa. Itulah kelebihannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kelebihannya di situ, keistimewaannya bisa memberi syafaat pada umatnya melalui izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pokoknya begitulah. Kalau memang ente pengen jadi preman, jangan tanggung-tanggung, seharusnya begitu. Dan juga dicopot sorban jubahnya. Bikin rusak Islam aja lu, bikin rusak. Kalau ente pengen banyak tingkah, banyak lagu, mendingan ente itu pulang dah ke negara ente sendiri, ke Yaman. Jangan bikin kegaduhan di Indonesia. Ente kan cuma numpang di Indonesia. Jadi ente jangan banyak tingkah, jangan banyak lagu. Kalau pengen lagu atau pengen banyak tingkah, mendingan di negara ente sendiri, negara Yaman. Ente itu nggak tahu diri, nggak tahu malu, tahu. Sok-sokan lagi nantang-nantang ulama-ulama kita, Republik Kiai kita, nantang-nantang Bapak Kasat Dudung, sosok orang jenderal pemimpin, nantang-nantang Jokowi, segala-galanya ditantang semua, luar biasa itu. Memang benar biadab ente, benar-benar biadab.